Badai tuan telah berlalu. Salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Hadi Wijayadian dengan NIM 25130130124. Nah, teman-teman, di sini aku berada di Pantai Gunung Kidul yang tujuannya adalah melakukan kegiatan bersih-bersih yang ada di lingkungan pantai, karena pantai di sekitar ini sangatlah kotor dan penuh sampah. Kenapa bisa melakukan ini? Karena saya akan memenuhi tugas-tugas Pancasila yang disuruh oleh Ibu Evi sebagai dosen pengampu Pancasila. Nah, selain itu, saya nggak hanya sendiri teman-teman. Saya juga ada teman saya yang bernama Atar Paradis, Redwane, dan Dimas. Nah, teman-teman, tujuan saya untuk melakukan kegiatan bersih-bersih ini di pantai yaitu ingin menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, langsung aja, check it out. place
misal kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, manfaatnya banyak banget loh. Yang pertama, hidup kita menjadi lebih damai dan lebih rukun. Yang kedua, kita menjadi lebih mudah menghargai perbedaan. Yang ketiga, lingkungan sekolah atau kampus kita menjadi lebih nyaman untuk kita bersosialisasi di lingkungan tersebut. Yang keempat, kita belajar menjadi warga negara yang lebih baik. Yang terakhir dan yang paling penting, kita ikut menjaga persatuan Republik Indonesia. Intinya, Pancasila membuat hidup kita menjadi lebih sistematis dan hubungan sosial kita menjadi lebih sehat. Pertama-tama di bagian saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu, Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila bukan hanya sekedar untuk dihafalkan, tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sila pertama, dapat kita terapkan dengan saling menghormati antar umat beragama, seperti toleransi dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Dan yang sila kedua bisa kita jalankan dengan memperlakukan orang lain secara adil, sopan, dan manusiawi. Terus sila ketiga itu mengajarkan kita untuk menjaga persatuan, mengutamakan kepentingan bersama, dan tidak mudah terpecah belah. Terus sila yang keempat dapat kita wujudkan dengan mengikuti musyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan bersikap demokratis. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, itu menekankan kepentingan adil dan saling membantu sesama umat manusia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sebuah teori, melainkan pedoman hidup yang harus kita terapkan dalam setiap tindakan. Dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila, kita dapat turut membangun kehidupan bangsa yang lebih baik. Oke, jadi itu penjelasan tentang pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pengertian Pancasila, makna setiap sila, contoh penerapan dalam aktivitas sederhana, sampai manfaatnya bagi diri kita dan lingkungan sekitar. Dari penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa Pancasila bukan sekedar dasar negara atau materi hafalan di sekolah, tetapi benar-benar pedoman hidup yang dapat membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai warga negara Indonesia. Setiap sila memiliki pesan penting yang kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh bisa menciptakan masyarakat yang rukun, saling menghargai, dan berkeadilan. Sebagai generasi muda, kita punya peran besar untuk menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil seperti menghargai perbedaan, membantu teman, bermusyawarah, atau bersikap jujur. Dengan begitu, kita ikut membangun lingkungan yang lebih positif dan harmonis. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga yang aku sampaikan bisa bermanfaat, menambah pemahaman kita tentang Pancasila, dan mendorong kita semua untuk terus mengamalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan nyata. Sampai jumpa di video berikutnya.